Akhirnya aku bikin video ini setelah hampir setahun, dolar merah pula. Tapi sepertinya aku gak bakal bisa bahas Ordil Call dengan tenang, selagi ini masih belum selesai. BTW kualitas storytelling di Lost Belt 7 ini emang kurang. Apalagi dengan durasi yang panjang, serasa sinetron kejar tayang. Dan inilah dia. Mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 死ぬことはなく、生まれることはなく、回帰することはなく、ここに人理の保証はなく、神は虚空にある。その名はカルデアス、異性の神カルデアス。Adegan dibuka dengan Fujimaru mati dan masuk ke dunia berkabut lagi. Menurut mitologi Aztec, ada dua jenis orang mati. Mereka yang mati karena bertempur, dan mereka yang mati secara alami. Mereka yang mati ketika bertempur akan masuk ke surga ke-12 dari 13 surga, Teotihuacan. Di sebelah timurnya ada Trahwistrampa, tempat orang mati bertempur, dikorbankan, atau dipenggal. Di sebelah baratnya ada Cihuatrampa, tempat wanita yang mati ketika melahirkan. Di sebelah selatannya ada Huistrampa, tempat berkumpulnya anak-anak yang mati. Di sebelah utaranya ada Mictrampa, alam ketenangan dan istirahat. Dan Fujimaru ada di Mictrampa, yang dijaga oleh Tezcatlipoca. Sementara dunia bawah ada 9 lapis. Di sini orang yang mati secara alami akan menjalani cobaan, sehingga mereka menjadi cukup kuat ketika kembali ke dunia normal. Namanya adalah Mictran, yang dijaga oleh Dewa Mictran Teoclli dan istrinya Mictecacuatl. Mereka lah yang dianggap sebagai dewa kematian murni tanpa jabatan lain. Dan arti dari kematian setiap orang akan diserahkan pada masing-masing dewa. Tapi yang paling sulit dipahami adalah Tezcatlipoca. Sebagai dewa perang, dia mencari pejuang hebat. Tapi jiwa para pejuang biasanya diarahkan ke timur, bukan ke utara. Sampai sekarang masih belum jelas siapa yang pantas masuk ke Mictrampa. Mungkin saja orang yang masuk ke sini adalah mereka yang bertempur semaksimal mungkin, sehingga layak untuk istirahat. David bilang bahwa ramalan Tezca salah, dan dia akan pergi ke barat untuk mencari Quetzalcoatl. Tezca bilang apa saja selain itu. Dan Or sudah menghancurkan Mictran, jadi ramalan itu ada benarnya. Dari percakapan ini mungkin saja Quetzalcoatl ada di suatu tempat di barat, dan merupakan wilayah kekuasaannya. Dan singkatnya David mengajak Fujimaru duel sesama master. Jika Fujimaru menang, hak masternya akan dikembalikan dan spawn di Storm Border. Tapi jika David menang, maka dia akan kembali ke masa lalu ketika dia mensummon Tezca dan menyusun rencana yang lebih matang. Dan dia berkata bahwa Maris Buri adalah sekutu umat manusia, tapi musuh alam semesta. Dan kehadiran Fujimaru menghalangi rencana David untuk menyelamatkan alam semesta. Fujimaru mensummon Servan dan mereka bertarung. Fujimaru menang. Dia bertanya apakah tak ada cara lain selain menggunakan Ord untuk melawan Alien God. David berkata bahwa Caldeas sudah seperti planet yang asli, dan untuk menghancurkannya, butuh kekuatan sebesar tingkat planet atau lebih. Dia telah mengancam Maris Buri agar mau menghentikan rencananya, tapi Maris Buri malah bunuh diri. Dia memuji Novum Caldeas sebelum pergi. Fujimaru mencoba menghentikannya, tapi dilarang oleh Tezca, yang berkata bahwa David hanya istirahat sebentar. Setelah itu Tezca akan menyuruhnya bertempur lagi di pihak pemenang. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa David belum mati, dan akan kembali suatu saat, mungkin di bagian 3 untuk bantu Caldea. Tezca mengembalikan hak Master Fujimaru, dan berkata bahwa ada sesuatu yang akan terus hidup, dan itu adalah waktu. Bahkan jika semuanya menghilang, dan alam semesta mendingin, waktu akan terus berjalan ke masa depan. Fujimaru bangun di ruang perawatan, dan setelah diperiksa, dia berangkat ke ruang kendali. Rupanya Gordolf sangat khawatir padanya. Dan setelah menyelesaikan Lost Belt 7, ada masalah baru yang harus mereka hadapi, yaitu Caldeas, dunia asing. Dan mereka sedang menuju Antartika, tempat Caldeas berada. Nemo menyuruh Fujimaru pergi ke kafetaria, tapi sebelum pergi, Fujimaru memberikan Nemo bola yang dibuat oleh TP untuk Marin.
Dan setelah Fujimaru pergi, Nemo berkata bahwa dia tidak akan melupakan Tepeu. Putin tak menyangka Romani akan mengantarnya pergi, dan ternyata Chaldea bisa menangani Lost Belt 7. Meskipun begitu, masih terlalu awal bagi Romani untuk menganggap mereka musuh, karena bisa jadi mereka ada di pihak Human Order dan musuh Marisbury. Dia bertanya apakah Putin tak ingin memperbaiki Volga. Bahkan jika Sandgrave-nya hancur, seharusnya masih bisa jadi wadah tanpa jiwa. Putin bilang itu bukan tugasnya, karena ada yang lebih pantas, yaitu Count. Ternyata dugaan Romani benar, bahwa ada 7 utusan. 3 yang mengawasi kripter Lost Belt, pendeta, pembunuh Atlas, dan avatar jahat. 3 yang mengawasi Chaldea, detektif, profesor, dan Count. Dan pemimpin mereka, God, Volga Mari, yang bahkan tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang servan. Adegan beralih ke Storm Border. Penyidikan subjek E sudah selesai, dan inilah laporannya. Fasilitas misterius yang dimasuki oleh Fujimaru, Kadok, dan Masu ternyata juga ada di Panhuman, dan punya kesamaan 99% dengan area 51 Nevada. Dan sepertinya di tempat itu telah terjadi singularitas skala besar. Dan alasan kenapa jalurnya seperti ruang angkasa adalah karena mereka berpergian antar planet, yang berarti permukaan bumi dan permukaan Chaldeas tertukar. Chaldeas adalah tiruan bumi. Meskipun ukurannya beda, asalkan jiwanya sama, mereka bisa bertukar. Dan yang lebih aneh adalah pemutihan bumi, karena mustahil menghancurkan peradaban tanpa merusak planet. Tapi kalau diganti dengan yang sudah putih dari sananya, maka itu masuk akal, yang menunjukkan bahwa dunia mereka yang asli masih aman di dalam Chaldeas. Tapi ada masalah lain. Chaldeas mensimulasikan bumi 100 tahun ke depan. Harusnya teknologi di masa itu sudah sangat maju. Tapi kenapa teknologinya masih sama seperti 2017? Dan komposisi tubuh subjek E sangat mirip dengan manusia. Tapi Trismegistus II mengatakan bahwa dia bukan manusia bumi. Ini sama seperti perkataan Moriarty. Jadi kesimpulannya adalah 1. Subjek E adalah manusia dari Chaldeas. 2. Jika daratan putih adalah milik Chaldeas, maka para manusia di Chaldeas sudah binasa. 3. Teknologi yang digunakan di ruang penelitian Chaldeas sudah jadi barang antik dari 100 tahun yang lalu. Dan subjek E dipilih oleh Chaldeas sebagai master terakhir yang bertarung di singularitas skala besar. Dan kehendak setiap orang yang mati memungkinkannya mensummon servan dengan jumlah yang sangat banyak, dan dengan command spell yang sangat banyak juga, yang berasal dari setiap orang yang berpotensi menjadi master, tapi mati dalam prosesnya. Dia adalah master terakhir seperti Fujimaru, yang balas dendam kepada penyebab pemutihan Chaldeas, Panhuman. Dan sejak tahun 2015, Chaldeas tak bisa lagi mengamati masa depan manusia. Kemudian muncul Singularity F, dan cahaya peradaban menghilang. Sementara pembakaran Human Order yang dilakukan Gothia secara tak sengaja menunda pemutihan, yang merupakan rencana Marisbury. Tapi untuk apa? Itu masih jadi misteri. Dan akhirnya mereka mulai masuk ke Antartika, tapi mereka dihalang oleh tembok. Masu berkata bahwa itu adalah tembok Human Order, yang mirip seperti Lord Camelot. Tembok ini tak punya bentuk fisik, jadi tak bisa dihancurkan. Bahkan Da Vinci menyerah. Jika tembok ini adalah sistem perlindungan Panhuman, mereka tak bisa lewat. Dan ada suara dari luar yang berkata bahwa tembok itu adalah pos pemeriksaan yang menolak benda asing. Rupanya itu adalah Romani. Dia menjelaskan bahwa Chaldea tak boleh lewat karena sudah menyalahgunakan ekstra kelas yang seharusnya tak boleh di Panhuman. Mereka dianggap sebagai benda asing dan harus memperbaiki distorsi agar bisa masuk. Inilah cobaan mereka, Ordeal Call. Pahami sifat ekstra kelas dan hubungannya dengan Panhuman. Setelah menyelesaikan 4 atau 3 distorsi, maka kebenaran akan terungkap. Dan karena Romani menyebut distorsi, pasti ada singularitas yang terlewat. Temukan itu dan buktikan bahwa mereka tak salah. Ordeal Call. この試練を乗り越えた先が我々の終着だ. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan atau apapun silakan komentar dan subscribe bila perlu.